Halo teman-teman, selama ini saya agak kurang aktif di YouTube ya, karena saya memang lebih aktifnya di Instagram. Nah, sekarang saya akan mulai upload lagi video-video di YouTube. Kali ini saya akan share gimana cara saya foto produk seperti yang di belakang ini. Kita akan lihat langsung ya, lebih dekat ya. Oke, kalau kita lihat di sini posisi kameranya ya. Kira-kira jaraknya mungkin sekitar 1 meter lebih 20 cm mungkin. Karena produknya cukup gede dan lensanya saya menggunakan 50 mili, makanya posisinya agak mundur ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada 3 lampu yang saya gunakan. Lampu ini lampu jepit warnanya putih, kemudian lampu itu warnanya kuning ya, mengarah ke background. Kemudian ini lampu yang lebih luas penyebarannya. Nah, untuk produknya sendiri memang tidak dibongkar karena ini produk dagangan ya. Fotonya hanya bisa foto kemasannya doang. Tapi di sini saya pengen menonjolkan konsep jadul ya. Jadi kalau kita lihat di fotonya, kita bisa lihat ini konsepnya seolah-olah lagi di tepi meja gitu ya, atau di tepi bangku juga boleh ya, tepi meja makan misalkan gitu ya. Ini seolah-olah di dapur, tapi dapur-dapur jadul gitu ya. Nah, untuk propertinya saya menggunakan alas kayu ya. Ini kayu jati kalau nggak salah ya. Jadi ini bolak-balik beda warna. Yang ini warnanya coklat muda, kemudian ada properti dari tempe kecil gini ya. Ada besek, ada cangkir hitam, kemudian ada tatakan, dan ada semacam pipa ya. Ini sebenarnya bangku untuk duduk, tapi saya gunakan supaya nanti di sini kelihatan lebih tinggi. Kemudian ada background ya, seperti bambu-bambu begini, dan ada triplek biasa yang saya cat hitam, kemudian saya kasih tanaman. Di sini juga ada tanaman yang saya jepit. Tujuannya supaya ada kesan seperti seolah-olah di belakang itu ada semacam halaman kecil gitu ya. Nah, kemudian untuk lampunya sendiri yang itu kuning tadi mengarahnya ke background. Lebih tepatnya supaya tanamannya kelihatan lebih keren ya. Dan di sini kita bisa lihat cukup terang di bagian background. Kemudian lampu yang ini mengarah ke sini kira-kira untuk menerangi objek. Kemudian saya tambahin reflektor dari aluminium foil. Tujuannya untuk menerangi bagian depan supaya lebih terang ya. Karena lampunya ini kan nyorotnya tidak langsung ke depan gitu ya. Bisa dilihat dari bayangannya, ini efek dari lampu jepit ini ya. Lampu ini cuman 8 watt. Jadi modelnya seperti ini, saya jepitkan di sini. Kemudian untuk mengimbangi sebelah kanan supaya nggak terlalu gelap, saya kasih lampu ini ya. Jadi kalau kita lihat foto jadinya kira-kira seperti ini. Nah, ini connect langsung ke kameranya ya. Kameranya posisinya di sini. Nah, bisa dilihat juga settingan ISO-nya di angka 100. Kemudian settingan shutter speed-nya di angka 1/5. Untuk bukaan lensanya saya menggunakan angka f4 ya. Jadi angkanya f4. Posisinya di sini, angle-nya kira-kira ini adalah eye level. Jadi kalau dilihat lagi secara keseluruhan seperti ini. Nah, kalau sudah kita lihat foto jadinya ya. Kemudian saya akan tunjukkan juga gimana kalau lampunya dimatikan satu persatu. Kita matikan semuanya. Kemudian kita lihat kalau misalkan lampunya dinyalakan satu dulu. Kemudian yang kedua. Dan yang ketiga. Untuk lampu yang ini saya menggunakan warna putih ya, di angka 5600 Kelvin, full power atau 100%. Kalau 100% ini kekuatannya adalah 35 watt. Kemudian yang ini warnanya putih ya. Ini cuma 8 watt. Kemudian ini 25 watt. Warnanya kuning. Jadi lampunya karakternya seperti ini. Nah, ini backgroundnya seperti ini aja. Mohon maaf kalau tempatnya kelihatan berantakan ya. Karena memang hampir tiap hari tempat ini digunakan, dan cukup repot juga kalau tiap hari dibersihkan gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari belakang itu posisi kameranya. Kemudian ini reflektornya ya. Saya pasang dengan magic arm supaya mudah. Kalau teman-teman nggak punya ini, pakai bangku juga boleh ya. Jadi dikasih bangku di sini supaya nanti ininya bisa berdiri, bisa disandarin ke benda yang berat misalkan supaya nggak jatuh gitu ya. Jadi kalau dilihat dari belakang kira-kira seperti ini. Nah, ini supaya nggak jatuh juga saya bantu dengan magic arm ya. Kemudian ini saya lihat memang sebenarnya agak miring.
Jadi saya angkat sebelah kiri sini supaya lebih tinggi, supaya kalau dilihat di sini kelihatan lurus garisnya ya. Jadi alat-alat kayak gini memang kita perlu sediakan karena bisa jadi sangat bermanfaat. Nah, terutama kalau motretnya sendirian kayak saya kayak gini. Kalau ada alat-alat kayak gini akan sangat membantu gitu ya. Memang harganya nggak murah, tetapi bisa jadi nanti sangat bermanfaat ya. Sangat efisien juga. Nah, ini untuk studionya ala-ala seperti ini ya. Untuk lampu yang itu tidak digunakan. Jadi total lampunya ada 3 yang aktif ya. Ditambah lampu ruangan atau ambient. Tapi kalau ini misalkan dimatikan, mungkin efeknya juga nggak banyak gitu ya. Seperti itu untuk settingan lampunya. Ya, tadi kita udah lihat semua settingannya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih kurang jelas, silakan tanyakan, bisa di kolom chat. Atau juga bisa kunjungi Instagram saya di fotolisius.id. Untuk lampu-lampunya kalau teman-teman perlu saya juga ada sediakan ya. Jadi saya juga berbagi ilmu di Instagram, kemudian saya juga ada buka kelas. Jadi kalau teman-teman memang berminat, nanti silakan bisa menghubungi saya lewat DM atau mungkin bisa WA saya langsung. Sekali lagi semoga ilmunya bermanfaat. Kalau memang suka dengan konten-konten saya, silakan klik tombol subscribe gratis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.